Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam semuanya. Terima kasih atas kehadirannya malam ini. Salam sehat selalu ya. Dan untuk pertama kalinya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Ibu Afifa Al-Roshidah. Saya tinggal di Bangkalan, Jawa Timur ya. Em, saya sebagai tutor dari mata kuliah metode penelitian ini ya. Oke, salam kenal semuanya. Ya, mohon semuanya untuk menyalakan kamera ya. Nanti saya akan screenshot sebagai absensi kehadiran kita malam ini ya. Mohon untuk menyalakan kamera semuanya. Ini baru 17 orang ya yang hadir dari empat em, dari empat kelas ya, empat kelas metode penelitian. Em, dan juga untuk bentuk absensi, tolong Anda semua menuliskan nama, nomor mahasiswa, dan juga kode kelas ya di kolom chat box. Mohon untuk menuliskan nama, nomor mahasiswa, kemudian kode kelas pada chat box kita ya sebagai absensi malam ini. Oke, bisa dimengerti ya. Mohon menuliskan. Ya, Anissa Alifa ini ya. Sama nomor mahasiswanya ya Mbak ya, sama nomor kode kelas. Kode kelasnya apa? FSA, sebentar. FSA B4302.3.21. Ada yang 21, ada yang 22, 23, dan 24. Itu ya. Sama kode kelasnya juga dituliskan. Oke, sambil lalu kita em, langsung saja pada materi kali ini, yaitu perkenalan tentang metode penelitian ya, karena di akhir perkuliahan ini, di akhir tutorial online ini, Anda semuanya nanti akan diharapkan menghasilkan sebuah produk, yaitu proposal penelitian. Ya, oleh karena itu, pada malam hari ini saya akan memberikan pengantar atau perkenalan terkait metode penelitian itu seperti apa dan apa saja yang harus Anda lakukan. Ya, oke, mohon izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Oke, apakah sudah bisa terlihat untuk screen-nya? Bisa, Ibu. Sudah ya. Tolong suaranya Sudah. dong salah satu biar enak saya ini responnya salah satu tolong lewat suara. Sudah bisa terdengar? Sorry, sudah bisa terlihat untuk Terlihat, Terdengar, Bu. Ibu. PowerPoint-nya? Bisa, bisa. Coba Bisa. Mbak Aminah, coba Mbak Aminah. Terlihat apa enggak, Mbak? Terlihat, Bu. Iya, terlihat ya. Oke. Oh iya ini pun.
Oke, sebelum saya menjelaskan tentang apa itu metode penelitian dan juga hal-hal terkait penelitian, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tugas yang harus Anda kerjakan selama mata kuliah metode penelitian ini. Ya, jadi eh, selama mengikuti mata kuliah metode penelitian ini, Anda akan mengerjakan 4 tugas, ya. Jadi tugas satu yang dikerjakan eh, pada sesi 2 ya, kemudian sesi 2 dan sesi 3. Kemudian pada sesi 4 kita juga akan melaksanakan web lagi ya, web Zoom meeting seperti ini untuk membahas tugas satu Anda ya. Jadi pada web kedua nanti kita akan membahas atau saya akan memberikan feedback secara lisan terhadap hasil tugas satu Anda nantinya ya. Kemudian tugas 2 itu merupakan kelanjutan dari tugas satu ya. Jadi tugas satunya saya jelaskan dulu tugas satunya. Nanti setelah Anda mengikuti tutorial webinar ini atau web satu ini, Anda diharapkan atau diminta untuk menuliskan rumusan masalah dan topik dan juga membuat judul proposal penelitian. Ya, kemudian selain itu, Anda juga diminta untuk mencari, membaca, dan mengorganisasikan bacaan, ya, minimal sebanyak 10 referensi. Ya, jadi ketika menulis proposal penelitian, kita harus memiliki dasar atau referensi dan minimal referensi yang dipakai sebanyak 10 referensi. Terdiri dari 5 artikel dan 5 buku ya, dan juga artikelnya itu juga artikel yang up to date. Maksudnya tidak boleh lebih dari 5 tahun terakhir ya. Kemudian poin yang ketiga atau masih tugas satu ya maksud saya. Jadi tugas itu ada 3. Jadi untuk tugas yang ketiga membuat kerangka karangan penulisan proposal penelitian. Ya, jadi target kita setelah mengikuti web satu ini ada 3 tugas yang harus dilaksanakan atau dikerjakan, tuh ya. Kemudian nantinya untuk tugas 2 itu juga ada kaitannya dengan tugas satu. Jadi setelah Anda selesai mengerjakan tugas satu, nantinya akan saya baca, saya berikan masukan. Kemudian tugas 2 Anda adalah memperbaiki tugas satu berdasarkan komentar komentar dan masukan dari saya. Ya, selain itu juga mengembangkan atau menulis proposal penelitian berdasarkan kerangka karangan yang telah diperbaiki ya. Jadi setelah tadi membuat kerangka karangan penelitian, proposal penelitian, lalu dikembangkan pada tugas kedua. Itu ya. Kemudian nanti tugas kedua itu juga diupload, lalu saya berikan masukan baik secara lisan maupun tertulis. Untuk lisan nanti pada web ketiga ya. Dan setelah web ketiga, nanti juga akan ada tugas ketiga, yaitu mengunggah draft proposal penelitian yang telah diselesaikan ke dalam laman tutorial. Ya, jadi setelah diperbaiki, ya, tentunya nanti akan ada beberapa poin perbaikan. Setelah diperbaiki, untuk tugas ketiga cukup mengunggah draft proposal penelitian yang telah diselesaikan itu ke dalam laman tutorial, ya. Lalu masih ada tugas yang terakhir yaitu tugas keempat, memperbaiki draft proposal yang sudah diunggah tadi dengan memperhatikan komentar atau masukan perbaikan dari pembimbing ya. Jadi setelah pada tugas 3 tadi kalian mengupload draft proposal penelitian, lalu saya baca dan saya beri masukan, lalu Anda revisi dan kemudian pada tugas 4 memperbaiki poin-poin yang kena revisi, kemudian selanjutnya mengunggah kembali proposal penelitian yang setelah diperbaiki itu untuk mendapatkan nilai atau skor ya. Jadi masing-masing tugas ini ada persentase nilainya sendiri-sendiri dan sudah tertulis di halaman e-learning Anda semua ya. Berapa persennya. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait tugas yang harus dikerjakan, yaitu tugas 1 sampai 4. Mungkin ada pertanyaan?
Ya, Mbak Aminah, silakan. Bu, saya ingin bertanya. Iya, Untuk tugas pertama ini kan kita merumuskan masalah dan topik, Bu ya. iya, Kalau misalnya nih, kita dari si mahasiswa mungkin mengajukan lebih dari satu judul, itu nggak iya. Halo Mbak Aminah, jaringannya terputus Mbak Aminah. Ya, tadi maaf tadi jaringannya terputus. Mohon diulangi lagi. Kalau misalnya mahasiswa mengajukan satu topik, bagaimana kelanjutannya? apakah ini kita harus mengajukan satu topik saja, ataukah mungkin si mahasiswa bisa mengajukan dua topik gitu, Bu, maksudnya? Apakah bisa lebih dari satu topik yang diajukan? Nanti untuk yang dikumpulkan, sebaiknya langsung fokus satu saja ya Mbak ya. Tapi kalau misalnya ada em, yang perlu, kalau misalnya penelitian itu tidak bisa diteliti, nanti saya pastinya akan memberikan masukan. Misalnya kita Oh, nantinya tidak bisa nemu datanya nih, ternyata kok nggak ada datanya, nanti bisa em, apa berganti topik yang lain. Jadi untuk yang dikumpulkan itu cukup satu saja ya, karena satu masalah atau topik ini nantinya sudah kita sudah membuat rumusan masalahnya untuk topik tersebut dan juga sudah mencari referensinya. Jadi sudah harus apa mantep gitu ya Mbak. Nanti kalau kita masih ada waktu mungkin bisa saling sharing ya. Atau nanti di WA group juga bisa. Kalau misalnya masih belum mantep Bu, saya ada dua topik. Sebaiknya saya pilih yang mana ya Bu ya, yang A atau yang B. Nanti bisa kita lanjutkan lewat eh, apa WA group gitu ya. Kita diskusi lewat WA group mau pilih yang mana sebelum mengembangkannya ke dalam research atau apa rumusan masalah dan juga mencari referensinya. Nah, itu bisa tanya dulu atau ya minta masukan dulu di WA group nantinya. Ya, gitu ya Mbak Aminah. oke, baik, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin untuk yang lainnya ada pertanyaan terkait tugas 1 sampai 4 nantinya. Oke, clear ya. Berarti lanjut saja untuk untuk apa namanya kegiatan-kegiatan web kegiatan tutorial kita ini. Saya rasa Anda sudah memahaminya ya. Jadi kita langsung saja ke kontennya, yaitu tentang metode penelitian ya. Jadi mungkin Anda sudah menerima materi tentang metode penelitian dari mata kuliah lain atau kelas lain terkait metode penelitian. Ragam penelitian itu ada beberapa jenis ya. Yang paling populer kita atau secara garis besar kita mendengar bahwa penelitian itu terdiri dari penelitian kualitatif dan juga penelitian kuantitatif ya. Dan juga ada penelitian campuran. Ini bukan penelitian ya, tapi penelitian campuran ya. Jadi campuran maksudnya mix method antara kualitatif dan kuantitatif. Tapi nantinya saya menyarankan Anda fokus pada salah satu saja ya. Maksud saya jangan memilih yang campuran dulu karena tentunya ini lebih complicated dibandingkan penelitian kualitatif ataupun kuantitatif ya. Jadi antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif saja itu yang saya sarankan. Gitu ya. Untuk penelitian campuran ini lebih takes time dan juga lebih complicated tentunya. Jadi fokus pada A dan B saja, penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Oke, kita kenalan dulu dengan penelitian kuantitatif. Apa itu penelitian kuantitatif? Mungkin ada yang eh, sudah apa mempelajari tentang jenis-jenis penelitian. Kalau kuantitatif dengan kualitatif itu bedanya bagaimana? Coba, mungkin ada yang bisa memberikan insight tentang kuantitatif dan kualitatif. Sudah benar belajar sebelumnya tentang jenis-jenis penelitian?
Belum ya Mbak Aminah ya? Oke. Ya, jadi penelitian kuantitatif, di sini bisa Anda baca ya, penelitian kuantitatif itu menggunakan pendekatan untuk mengumpulkan dan menganalisis data numerik secara sistematis ya. Metode ini biasanya melibatkan penggunaan instrumen pengukuran standar dan teknik analisis statistik untuk menguji hipotesis dan mengidentifikasi pola atau hubungan antar variabel. Jadi, kata kunci dari penelitian kuantitatif ini adalah datanya biasanya berupa numerik atau angka, ya, dan juga penelitiannya bersifat sistematis, jadi berurutan. Jadi dia sangat apa? Taat aturan ya. Jadi maksud saya taat aturan itu sesuai dengan urutan-urutan penelitiannya ya. Jadi tidak bisa fleksibel, tidak bisa dibolak-balik. Misalnya kita sudah analisis data terus balik lagi ke mencari rumusan masalah tidak. Jadi harus berurutan ya, mulai dari mencari masalah atau membuat rumusan masalah ya. Kemudian em, mencari referensi yang mendukung, kemudian pengumpulan data itu dilakukan secara sistematis atau berurutan, tidak bisa dibolak-balik gitu ya. Dan kata kuncinya tadi apa? Penelitian yang datanya berupa data numerik atau angka dan pengolahannya pun juga atau analisisnya pun juga bersifat nanti menggunakan statistik ya, analisis statistik atau dengan menggunakan SPSS itu ya. Jadi bukan kita peneliti yang menganalisis data tersebut, tapi kita menggunakan aplikasi SPSS atau teknik analisis statistik gitu ya. Sedangkan penelitian nah, ini beberapa karakteristik penelitian kuantitatif ya. Jadi karakteristik itu ciri khas atau em, ciri-cirinya gitu ya, karakteristik ciri-ciri penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu terstruktur ya, seperti yang saya sampaikan tadi, mulai dari awal pelaksanaan riset kita sudah sudah matang untuk rencananya ya. Jadi di awal rencana penelitian itu harus benar-benar sudah matang. Nantinya untuk research questionnya atau rumusan masalahnya, untuk metode pengumpulan datanya seperti apa, populasinya siapa, sampelnya berapa, dan sebagainya, untuk analisis datanya bagaimana, itu benar-benar sudah dirancang secara matang di awal sebelum melaksanakan penelitian, ya. Dan yang kedua terencana. Nah, ini kaitannya masih terkait dengan terstruktur tadi. Jadi direncanakan dengan cermat ya, tidak bisa nanti sambil lalu lah, nanti metode pengumpulan datanya seperti apa, itu sambil lalu saja tidak boleh ya. Jadi sudah direncanakan dari awal untuk masing-masing step-stepnya ya. Kemudian metode yang dilakukan secara berurutan dan konsisten ya. Jadi tidak bisa apa loncat-loncat ya. Jadi setelah metode analisis data ternyata datanya kurang, balik lagi ke pengumpulan data tidak bisa untuk kuantitatif ini. Jadi dilakukan secara berurutan dan konsisten. Jadi setelah pengumpulan data lalu dilakukan analisis data. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak bisa bolak-balik. Kemudian yang keempat terkontrol ya. Jadi adanya proses pemantauan dan pengendalian setiap langkah dalam proses ya. Jadi adanya treatment ya. Contoh-contoh dari judul kuantitatif itu misalnya seperti ini. Pengaruh vari, pengaruh bla 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 terhadap bla 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 gitu ya. Misalnya pengaruh pemasaran langsung terhadap minat pembeli dalam berbelanja. Nah, seperti itu. Biasanya ada kata pengaruh. Nah, itu kan adanya treatment yang dilakukan dalam penelitian tersebut ya, adanya kontrol. Tuh. Kemudian yang kelima, replikasi. Replikasi itu maksudnya adalah proses dapat diulang dengan hasil yang konsisten. Ya, misalnya kita sudah melakukan penelitian, misalnya tentang minat berbelanja konsumen di daerah Madura misalnya. Nah,
Minatnya seperti apa? Ternyata minatnya bagus. Nah, ini nantinya juga bisa kita melakukan penelitian seperti ini di em, apa daerah lain dan biasanya hasilnya konsisten, gitu ya. Kemudian untuk fokus tujuan, seluruh proses diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan ya. Jadi dari awal sudah jelas tujuannya apa dan untuk hasilnya sudah diarahkan sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Kemudian untuk pengumpulan data biasanya dilakukan dengan menggunakan kuesioner ya dengan menyebarkan angket atau kuesioner dengan tipe jawaban tertutup atau terbuka. Maksudnya tertutup itu sudah apa kita sudah memberikan pilihan jawaban, misalnya ya atau tidak, misalnya apakah Anda pernah berbelanja di Shopee? Nah, jawabannya iya atau tidak, sudah ada jawabannya. Itu namanya kuesioner dengan tipe jawaban tertutup. Tapi kalau kuesioner dengan tipe jawaban terbuka itu tidak ada pilihannya, terserah apa respondennya. Eh, Jawaban akan bervariasi ya. Jadi misalnya berapa kali Anda berbelanja di Shopee? Nah, itu tidak ada pilihannya. Jawabannya apa terbuka, terserah respondennya mengisi 4 kali, 5 kali, atau 10 kali, atau bahkan ada yang tidak pernah. Itu tidak ada option dalam tipe jawaban tersebut, gitu ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan penelitian kualitatif ya. Jadi kalau tadi penelitian kuantitatif itu kata kuncinya adalah datanya bersifat numerik ya dan sudah apa ter terstruktur, apa ada kontrol, terstruktur dan pelaksanaannya dilakukan secara berurutan untuk tiap-tiap tahapnya. Untuk kualitatif ini adalah biasanya juga dikenal dengan metode post-positivism ya, yang berpijak pada paradigma interpretatif dan konstruktif ya. Jadi em, pendekatan ini memandang dan memahami fenomena dari sudut pandang kontekstual, holistik, subjektif, kompleks, dinamis, penuh makna, serta menekankan hubungan antar gejala yang bersifat interaktif. Jadi, datanya berbeda dengan eh, kuantitatif yang tadi berfokus pada data numerik atau angka. Kalau kualitatif datanya bersifat deskriptif ya, atau kata mendeskripsikan, menginterpretasikan, seperti itu ya. Penelitian kualitatif ini menganggap bahwa realitas dikonstruksi secara sosial dan sebuah pengetahuan bersifat subjektif serta bergantung pada konteksnya ya. Jadi datanya akan dianalisis secara atau diinterpretasikan dalam bentuk kata-kata itu ya. Kalau yang kuantitatif tadi eh, angka yang berbicara ya, misalnya tingkat misalnya ini yang kuantitatif ya, misalnya tingkat minat konsumen dalam membelanjakan uangnya di e-commerce itu sebanyak 7 misalnya. Nah, seperti itu. Apa maknanya 7 di sini? Nah, itu ciri khas dari kuantitatif. Kalau kualitatif itu lebih ke datanya bersifat deskriptif ya. Misalnya tipe-tipe atau jenis-jenis pemasaran yang digunakan oleh produsen dalam eh, menjual produk menjual produknya di e-commerce atau di Shopee. Misalnya, apa saja jenis-jenis pemasarannya? Satu, pemasaran secara live misalnya. Seperti apa? Bentuknya seperti apa gitu. Jadi eh, dideskripsikan dalam bentuk kata-kata gitu ya. Ini untuk yang kualitatif. Kalau kuantitatif tadi bersifat numerik atau angka. Oke, lanjut untuk karakteristik penelitian kualitatif. Jadi menurut bukunya Sugiono, ada beberapa ciri atau karakteristik penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu
penelitian kualitatif dilakukan secara alamiah yang berarti langsung mencari ke sumber data dan peneliti merupakan instrumen kuncinya ya. Jadi sumber datanya tidak tidak adanya pengaruh atau kontrol dari si peneliti ya. Jadi di sini peneliti merupakan instrumen kuncinya mulai dari yang mencari data, kemudian menganalisis data itu juga peneliti yang memiliki peran penting ya. Menginterpretasikan data itu peneliti yang memiliki peran penting. Kalau yang kuantitatif tadi kita menggunakan aplikasi SPSS untuk teknik analisis datanya itu ya. Kalau untuk kualitatif peneliti yang menjadi instrumen kunci yang menjalankan penelitian itu secara langsung ya. Kemudian penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif, artinya bahwa data yang dikumpulkan akan berbentuk kata-kata ataupun gambar, tidak merujuk pada angka. Nah, ini yang saya sampaikan tadi barusan ya, beda yang sangat umum, ya biasanya perbedaan yang sangat mencolok kalau ditanya apa bedanya penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, biasanya jawaban ini yang diberikan. Jadi kalau kualitatif itu datanya bersifat kata-kata atau gambar, nantinya kita deskripsikan kata-kata tersebut ya. Kalau kuantitatif itu datanya berupa angka. Tuh. Oke, yang ketiga, penelitian kualitatif berfokus pada proses bukan produk ataupun outcome-nya ya. Jadi proses di sini sangat berpengaruh atau sangat penting. Kemudian penelitian kualitatif akan menganalisis data secara induktif. Maksudnya induktif itu adalah dari yang spesifik ke yang umum ya. Jadi data yang ditemukan di masyarakat bagaimana ya. Kemudian di akhir kita membuat kesimpulan ya. Jadi dari spesifik ke umum. Tuh. Kita menyimpulkan dari data-data yang muncul gitu ya. Kemudian penelitian kualitatif ini menitik beratkan makna dari data yang diamati. Gitu ya. Jadi lebih pada interpretasi makna ya. Jadi data yang muncul kita perjelas lagi atau interpretasikan lagi atau kita deskripsikan lagi gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait penelitian kualitatif dan kuantitatif. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ya, Mbak Aminah. Eh, jelas ya penjelasan dari saya? Oke, Jelas, Bu. oke sebentar ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu tentang ini tadi penelitian campuran ya, penelitian campuran atau mixed method itu merupakan pendekatan yang menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif dalam suatu studi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang diteliti. Ya, jadi gabungan antara kualitatif dan kuantitatif ya, baik itu untuk metode pengumpulan datanya maupun untuk analisis datanya itu campuran ya dan datanya juga pastinya akan bersifat numerik dan juga kata-kata ya. Tujuannya apa ya untuk menggabungkan kelebihan-kelebihan dari kedua metode itu ya. Masing-masing kan pastinya punya plus minus ya. Jadi untuk campuran ini ingin dia menggabungkan kelebihan atau keunggulan dari kedua metode tersebut ya. Nah, saya tadi juga menyarankan atau lebih memberikan apa masukan nantinya untuk proposal penelitian Anda fokus saja pada kuantitatif atau kualitatif ya. Untuk campuran ini agak
complicated ya, tapi memang akan bagus hasilnya ya. Jadi misalnya kalau penelitian campuran ini misalnya research and development ya, R&D, seperti membuat kalau dalam dunia pendidikan atau fakultas keguruan itu biasanya dalam pembuatan bahan ajar. Nah, itu kan juga tidak asal langsung buat bahan ajar, tapi juga ada penelitiannya. Nah, jenis-jenis penelitiannya ini disebut penelitian research and development ya, R&D. Nah, itu pakai penelitian campuran ya. Itu contoh dari penelitian campuran. Oke, selanjutnya untuk mm, menemukan topik penelitian dan mencari referensi. Nah, ini langkah pertama yang harus Anda lakukan untuk menuliskan proposal penelitian. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari topik penelitian, ya. Itu hal pertama yang harus kita pikirkan, ya. Dan nantinya akan menjadi salah satu tugas Anda, tugas pertama Anda, menemukan topik penelitian, ya. Setelah kita menemukan topik penelitian, baru kita mencari referensi atau buku-buku atau artikel-artikel yang mendukung topik penelitian tersebut, ya. Jadi tidak asal menurut opini, tapi juga ada dasarnya, yaitu dasarnya melalui referensi. Oke, kita bahas dulu tentang topik. Nah, apa itu topik? Nah, kalau kita membahas tentang topik, pasti eh, kita akan apa ya punya gambaran bahwa topik itu merupakan pokok pembicaraan yang akan diangkat atau ditulis dalam sebuah penelitian ya. Inti atau ide utama ya, ide utama hmm, atau ya ide utama yang akan kita tulis atau kita bahas ya dalam penelitian kita ya. Tidak hanya dalam penelitian ya, topik itu juga ada dalam uh, apa pembicaraan kita sehari-hari ya, dialog kita sehari-hari dengan teman itu pasti ada topiknya ya. uh, Tentang apa gitu loh, intinya tentang apa ya. Topik itu tentang apa sih gitu ya. Ya, kalau topik penelitian, pokok pembicaraan atau pokok pembahasan yang akan diangkat atau ditulis dalam sebuah penelitian. Topik ini masih bersifat luas ya, luas karena dari topik itu akan muncul beberapa hal yang spesifik yang kita bisa ambil ya. Jadi masih sangat luas untuk topik itu. Juga umum dan juga bersifat abstrak ya. Nah, bagaimana cara untuk menentukan topik? Yang pertama yaitu sesuaikan dengan bidang peneliti ya. Jadi Anda bidangnya kan administrasi bisnis ya. Mahasiswa, mahasiswi administrasi bisnis. Kalau saya sebenarnya bidang saya adalah ilmu bahasa ya. Jadi saya itu ngajar di sastra Inggris ya. Jadi bidang saya ilmu bahasa, tapi diminta untuk mengajarkan metode penelitian di kelas administrasi bisnis. Jadi metode penelitian itu sifatnya umum ya. Yang membedakan itu ya topiknya ini ya. Jadi tentang kualitatif, kuantitatif itu ya sama aja. Semua bidang pasti harus mengikuti metode tersebut. Tapi untuk yang membedakan itu pada topiknya. Ya, misalnya kalau saya topiknya adalah tentang ilmu bahasa atau lebih spesifik lagi tentang eh, bahasa kan ada banyak ya. Unsur-unsur bahasa kan ada banyak. Salah satunya yaitu bunyi, tentang bunyi, yaitu ilmu fonetik. Nah, fokusnya pada ilmu fonetik. Misalnya kalau saya seperti itu ya. Kalau Anda kan administrasi bisnis, mungkin ini saya sempat browsing ada beberapa topik terkait bidang administrasi bisnis ya. Seperti manajemen SDM, investasi dan portofolio, sosiologi industri, perilaku konsumen, statistika bisnis, etika bisnis, analisis pasar, strategi kelayakan, manajemen keuangan internasional, manajemen UMKM, advertising, strategic marketing, digital marketing, e-commerce atau perdagangan elektronik dan bisnis intelligence. Ya, ini topik-topik yang sudah tidak asing lagi ya bagi Anda ya. Iya, mungkin
bisa menambahkan lagi kira-kira topik apa yang terkait administrasi bisnis itu? Mungkin ada masukan, Mbak Aminah mungkin, atau Mbak Syarifah? Ada tambahan Cukup, mungkin untuk topik dalam bidang administrasi bisnis selain yang saya tuliskan ini? sepertinya cukup, Bu. Ya, ini familiar ya dengan Anda ya. Kata-kata yang familiar ya, seperti advertising, digital marketing, statistika bisnis, yaitu. Nah, ini nanti pilih salah satu saja yang menurut Anda paling paling menarik, paling mudah dan Anda memahaminya dengan mudah. Nah, itu untuk saran saya untuk topik pilihlah yang paling Anda mampu untuk menuliskannya, gitu ya. Oke, balik lagi untuk cara menentukan topik. Yang pertama, sesuaikan dengan bidang peneliti, ya. Yang kedua, memilih yang sedang tren atau isu terkini, ya. Jadi, coba pikirkan kembali terkait topik itu, masalah-masalah yang sedang tren, ya. Misalnya dalam e-commerce itu kan ya sedang tren tentang live streaming, nah seperti itu, ya. Atau tentang bisnis intelligence, apa yang sedang tren dalam bisnis intelligence itu ya. Nah, atau analisis pasar, mungkin sesuatu yang sedang booming tentang analisis pasar, mungkin itu yang bisa Anda pilih gitu ya. Kemudian yang ketiga, menelusuri berbagai literatur atau eh, apa mm, bahan bacaan ya yang mendukung analisis Anda nantinya ya. Jadi setelah menemukan topik ya misalnya Anda pilih topik tentang e-commerce atau perdagangan elektronik ya. Kemudian sudah ada gambaran, oh saya mau meneliti tentang live streaming ya, metode efektivitas live streaming pada penjualan baju di Shopee misalnya. Nah, setelah sudah mengetahui topik yang dipilih, baru mencari literatur atau bacaan-bacaan atau referensi terkait topik ini ya. Tadi kan kata kuncinya ada eh, apa tadi live streaming ya, metode pemasaran live streaming. Nah, berarti kalian bisa mencari artikel jurnal atau buku-buku terkait metode pemasaran atau live streaming itu ya. Mungkin ini kalau eh, saya juga kurang paham untuk administrasi bisnis sebenarnya ya. Saya bidangnya kan bahasa. Nah, ini mungkin saya bisa ngasih contoh gitu ya. Kasih contoh cari buku-buku terkait metode pemasaran ya. Kemudian juga tentang bisa juga kata kuncinya tentang e-commerce atau Shopee ya, apa marketplace Shopee itu ya. E-commerce itu kan bisa Shopee, bisa Tokopedia, bisa Lazada dan sebagainya itu ya. Perdagangan elektronik itu. Nah, Anda variabelnya bisa cari kata kunci em, apa e-commerce itu. Nanti akan muncul banyak artikel terkait topik ini, gitu ya. Jadi kata kuncinya pasti kata kunci untuk mencari literatur atau referensi atau bahan bacaan itu erat kaitannya dengan topik yang Anda pilih ya. Kata kuncinya harus sesuai dengan topik yang Anda pilih. Gitu. Kemudian selanjutnya lakukan brainstorming ya. Jadi brainstorming ini untuk mencari ide-ide ya. Jadi misalnya nanti yang mau saya teliti apanya gitu ya. Misal tadi kan sudah tentang metode pemasaran ya. Ah, saya mau mencari, saya nantinya akan fokus pada apanya? Apakah jenis-jenis metode pemasarannya atau efektivitas metode pemasaran atau pengaruh metode pemasaran. Nah, itu em, pertimbangkan dengan baik. Nah, ini disebut brainstorming ya, mencari fokusnya apa lagi yang mau diteliti gitu ya. Jadi, setelah nemu topik tadi belum selesai, harus melakukan brainstorming terkait fokus penelitiannya. Oke. Kemudian
selanjutnya adalah berdiskusi dengan dosen atau ahli. Nah, ini nanti seperti yang saya sampaikan tadi bahwa setelah Anda menemukan topik, nanti bisa Anda tulis di WA grup kita. Ya, Bu, ini topik saya. Kemudian em, research problem. Nah, ini masalah penelitian. Tadi setelah menemu topik kan em, Anda diminta untuk brainstorming tadi ya. Brainstorming maksudnya fokusnya pada apa penelitiannya? Apakah jenis-jenis metode pemasaran misalnya. Nah, itu Anda buat dalam bentuk rumusan masalah. Misalnya nomor satu, bagaimana eh, metode strategi pemasaran pada e-commerce Shopee. Nah, misalnya seperti e-commerce Shopee, toko apa misalnya ya, fokus ke satu 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 toko ya, satu kasus, satu toko aja ya. Atau secara keseluruhan juga boleh ya. Rata-rata metode pemasaran pada e-commerce atau marketplace Shopee itu bagaimana? Nah, itu. Jadi Anda tuliskan dalam bentuk rumusan masalah itu ya. Atau juga misalnya kalau milih yang kuantitatif tadi, misalnya. Jadi kalau kuantitatif judulnya itu lebih ke apa? Atau pertanyaannya itu lebih ke apakah. Jadi jawabannya iya atau tidak. Misalnya, apakah strategi pemasaran live streaming berpengaruh pada eh, peningkatan penjualan produk baju pada marketplace Shopee, misalnya seperti itu ya. Jadi setelah menentukan topik, buatlah rumusan masalah tadi ya. Apa yang mau diteliti? Rumusan masalah itu isinya adalah fokus dari apa yang mau diteliti itu ya. Oke, setelah menemukan topik rumusan masalah, lalu Anda bisa berdiskusi dengan saya nantinya bisa ditulis di WA Group ya. Nanti akan saya beri masukan terkait topik tersebut ya. Kemudian top yang keenam bermanfaat untuk subjek penelitian ya. Ya, pastinya apa yang kita teliti tentunya harus memiliki manfaat ya. Kemudian yang nomor tujuh terjangkau oleh peneliti. Nah ini ya, jadi masuk akal bisa diteliti ya. Jadi kalau kita meneliti tentang strategi pemasaran pada Shopee itu kan bisa dijangkau ya. Beda dengan em, apa misalnya yang abstrak gitu kan tidak bisa dijangkau gitu ya. Jadi maksudnya bisa dilaksanakan oleh peneliti. Maksudnya terjangkau. Oke, nomor 8 data mudah didapatkan. Nah, ini ya. Jadi kalau Anda mau meneliti tentang metode pemasaran, nah itu eh, pastinya nanti apa yang ketika memperoleh data kita harus menggunakan metode pengumpulan data bisa melalui wawancara ya ataupun menyebarkan kuesioner atau menyebarkan angket atau observasi. Nah, itu em, misalnya Anda melakukan wawancara ya tentunya dengan ownernya gitu ya. Jadi dari situ Anda bisa memperoleh data ya. Kalau kuesioner, kalau metode pemasaran itu lebih ke pemiliknya, ya kan? Metode pemasaran eh, produk baju pada e-commerce Shopee. Nah, itu kan lebih pada datanya bisa diperoleh dari si penjualnya ya, bukan pada pembelinya. Ya, jadi Anda bisa wawancara penjualnya atau wawancara dengan si pemilik, owner, ataupun juga karyawannya ya. Oke, kemudian topik penting untuk diteliti, maksudnya memiliki kontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, ini ya, ya tentunya ya. Jadi, ngapain kalau misalnya tidak bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan, kenapa harus dilakukan? Nah, itu kan pasti buang-buang waktu, tenaga ya. Jadi, sekiranya ada manfaat untuk ilmu pengetahuan ya. Oke, yang nomor 10 topik penelitian menarik. Nah, ini menarik itu kan apa namanya? eh Subjektif ya, subjektif, sifatnya subjektif ya. Em, jadi ini tidak wajib ya, yang penting nomor 1 sampai 9 terpenuhi gitu ya. Jadi kalau menarik itu akan lebih
bagus lagi gitu ya. Jadi itu kalau topik Anda menarik itu lebih bagus lagi. Tapi yang paling utama adalah nomor 1 sampai 9 ini ya. Karena menarik itu subjektif gitu ya. Masing-masing orang punya ketertarikan yang berbeda. Misalnya menurut saya e-commerce menarik, menurut Anda belum tentu itu menarik seperti itu ya. Yang penting bisa terjangkau, data mudah didapatkan dan sebagainya. Yang sampai atas itu yang perlu dipenuhi ya. Oke, nah ini tadi topik-topik apa yang bisa kalian pilih ya, mungkin terkait bidang administrasi bisnis ya. Kalau bidang saya tentang ilmu bahasa, mungkin untuk topiknya antara lain fonetik, morfologi, pragmatik, sinteks, itu ya. Pokoknya yang terkait-terkait bahasa, tentang bahasa. Tapi kalau Anda, ya saya eh, browsing ada beberapa alternatif topik terkait administrasi bisnis gitu ya. Untuk zaman sekarang sangat mudah ya untuk mencari inspirasi. Ada banyak apa aplikasi yang bisa digunakan untuk mencari ide atau referensi. Itu sudah sangat mudah sekali untuk zaman sekarang ya. Oke, atau mungkin nanti juga bisa browsing di Google ataupun nah ini nanti ada penjelasan saya terkait untuk mencari alternatif atau referensi itu di website mana nanti ada di slide selanjutnya ya. Oke, proses penelitian setelah menemukan topik. Nah, tadi kan misalnya Anda sudah menemukan topik ya, salah satu topik misalnya mau meneliti tentang e-commerce ya, seperti contoh saya tadi. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah identify the research problem ya. Jadi buatlah research problem atau rumusan masalah. Tadi sudah sempat saya singgung ya. Setelah kita menemukan topik, lalu kita rumuskan dalam kita buat rumusan masalah ya. Jadi topiknya misalnya e-commerce. Rumusan masalahnya itu fokus kita mau pada apa? Misalnya strategi pemasaran. Ya, jadi buat rumusan permasalahan bagaimana strategi pemasaran pada toko bla 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 di marketplace Shopee misalnya seperti itu ya. Atau yang kedua, bagaimana hambatan, misalnya kalian ingin fokusnya pada kendalanya atau hambatannya apa dalam em, melakukan strategi pemasaran pada toko baju A di Shopee Marketplace, misalnya seperti itu. Ya. Jadi yang pertama buatlah research problem atau rumusan masalah. Ya. Yang kedua, make sure that the problem is researchable ya. Jadi pastikan bahwa masalah itu bisa diteliti ya. Jadi sekiranya yang bisa kita teliti ya. Kalau tadi contoh saya kan bagaimana strategi pemasarannya. Nah, itu kan kemungkinan besar bisa dicari jawabannya ya. Nah, terus juga kendalanya apa? Itu kan kita kemungkinan besar akan nemu jawabannya. Beda dengan kalau misalnya pertanyaan itu sesuatu yang tidak masuk akal ya. Itu tentunya tidak bisa diteliti gitu ya. Kemudian untuk step ketiga, immerse yourself in the research problem ya. Jadi benar-benar pahami ya, pahami rumusan masalah Anda ya. Jadi tadi misalnya contoh saya adalah strategi pemasaran dan juga kendala. Nah, itu benar-benar Anda pahami ya. Tentunya hmm, apa? Dengan didukung referensi-referensi yang ada ya. Jadi tidak sekedar opini oh strategi pemasarannya ini, tapi juga harus ada referensi yang mendukung ya. Harus banyak baca terkait teori strategi pemasaran gitu ya. Nah, Anda yang lebih paham tentang itu ya, strategi pemasaran teori-teorinya seperti apa, buku-bukunya apa, nanti silakan browsing-browsing sendiri terkait itu. Kemudian yang keempat, state your starting hypothesis and assumption. Ya, jadi kalau hipotesis itu kayak lebih
apa istilah yang lebih digunakan pada penelitian kuantitatif ya. Jadi hipotesis itu jawaban sementara ya, asumsi atau jawaban sementara dari pertanyaan penelitian Anda atau rumusan masalah Anda. Misalnya tadi kalau yang saya contohkan bagaimana strategi pemasaran pada toko baju A itu lebih kualitatif ya. Jadi nanti datanya akan bersifat deskriptif ya tentang kata-kata penjelasan kata-kata. Bagaimana kendalanya? Nah, itu sifatnya sangat kualitatif. Kalau yang model-model kuantitatif itu biasanya contoh judulnya adalah pengaruh eh, judulnya ya ini ya, pengaruh metode live stream, metode pemasaran live streaming pada penjualan baju di toko A misalnya. Nah, kira-kira apa jawabannya? Kira-kira sangat berpengaruh atau enggak? Nah, itu disebut hipotesis ya. Jadi hipotesis itu jawaban sementara. Ya, kita bisa prediksi bahwa dengan menggunakan metode live streaming pasti akan meningkatkan penjualan baju di toko A misalnya. Nah, itu hipotesis ya. Jadi kita punya asumsi. Nah, nanti dibuktikan dengan penelitian kita, benar nggak? Hipotesis kita benar nggak? Seperti itu ya. Nah, jadi hipotesis itu lebih sering digunakan untuk istilah pada penelitian kuantitatif itu ya. Asumsinya sudah bisa diperkirakan ya, bahwa dengan menggunakan metode live streaming itu bisa meningkatkan penjualan baju pada toko A di marketplace Shopee misalnya seperti itu ya. Kalau yang penelitian kualitatif biasanya tidak perlu pakai hipotesis ini ya. Oke, step 5, choose the empirical variables ya. Jadi variabelnya ditentukan ya. Jadi ini juga kuantitatif sekali ya. Jadi variabel maksudnya variabel penelitian itu seperti tadi, seperti yang saya contohkan tadi, misalnya mm, strategi pemasaran pada toko baju A di marketplace Shopee. Nah, variabelnya berarti yang pertama adalah strategi pemasaran, itu variabel yang pertama. Variabel yang kedua, toko baju di Shopee marketplace gitu ya. Jadi variabelnya itu apa? Unsur-unsur dari penelitian Anda. Ya. Nantinya kaitannya dengan mencari apa namanya referensi. Nah, ketika mencari referensi, perhatikan variabel tersebut ya. Jadi misalnya Anda judulnya adalah strategi pemasaran pada market pada toko baju A di marketplace Shopee. Berarti cari variabel strategi pemasaran dan marketplace Shopee itu variabelnya ya. Oke, kemudian choose the research method. Ya, jadi research method ya tadi seperti kuantitatif atau kualitatif ya. Jadi pertimbangkan apakah mau pakai kualitatif atau kuantitatif. Oke, selanjutnya make a detailed research design ya. Jadi buatlah apa proposal penelitian. Kalau sudah jelas, topiknya sudah jelas, kemudian judulnya sudah dibuat, kemudian rumusan masalahnya sudah dibuat, baru kita membuat apa apa rencana proposal penelitian ya. Jadi poin-poinnya saja masih bersifat outline atau garis besar ya. Nah, pada mata kuliah ini tahapan hanya sampai poin 7 saja ya, karena produk akhirnya membuat proposal penelitian, tidak sampai pada tahap mencari data, tidak perlu ya. Jadi hanya cukup pada bab 1 sampai 3 ya. Kalau dalam skripsi itu biasanya bab 1 sampai 3 saja itu untuk proposal penelitian bab 1 sampai bab 3. Kalau bab 4-nya itu sudah proses mencari data dan analisis data. Tuh. Nah, pada mata kuliah metodologi penelitian cukup pada nomor 7 saja sampai membuat proposal saja. Itu ya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya melanjutkan? Oke, lanjut ya. Ini analyze and interpret the data. Nah, ini juga tidak perlu dilakukan step 8 dan 9 tidak perlu dilakukan untuk mata kuliah ini ya. Cukup sampai step 7 saja.
Oke, selanjutnya adalah, oh ya ini masih ada, write the report. Nah ini juga, iya tidak bukan menjadi tugas Anda gitu ya. Oke, next. Nah ini tadi sempat juga kita bahas tentang referensi ya. Jadi referensi itu atau sumber bacaan ya. Referensi dalam penelitian merupakan sumber acuan atau sumber bacaan yang akan digunakan untuk mendukung argumen, teori, atau hipotesis dalam karya ilmiah. Fungsinya adalah untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas penelitiannya. Jadi, em, ini kan masuk dalam karya ilmiah ya. Jadi, penelitian ini kan masuk dalam karya ilmiah bukan karya fiksi ya. Jadi kalau karya ilmiah pastinya kita harus memiliki referensi pendukung ya untuk mendukung argumen kita atau teori atau hipotesis kita. Misalnya tadi kan hipotesis penjual apa tadi? Strategi pemasaran dengan metode live streaming akan meningkatkan penjualan baju pada marketplace Shopee. Nah, itu kan masih sekedar asumsi. Nah, kita butuh teori untuk mendukungnya, gitu ya. Jadi, kalau hanya ngomong saja, itu kan masih asumsi ya, belum ada teori yang mendukung. Jadi, kita harus memperkuat, ya, memperkuat hipotesis atau asumsi tersebut dengan cara apa? Dengan menambahkan referensi atau teori-teori yang mendukung, gitu ya. Nah, ini yang membedakan antara karya ilmiah dengan karya fiksi. Kalau fiksi kan berdasar imajinasi saja sudah bisa ya. Jadi seperti novel, cerpen itu kan karya fiksi. Kan tidak perlu menggunakan teori pun tidak masalah gitu ya. Jadi kalau karya ilmiah harus wajib ada referensi atau teorinya ya. Oke, kemudian pentingnya referensi. Nah, ini ada beberapa hal yang menjadi pentingnya kenapa kita harus pakai referensi. Yang pertama menentukan dasar teori ya. Jadi teorinya ya kaitkan teori yang dicari ya sesuai dengan topik yang kita pilih. Misalnya tadi strategi pemasaran ya, carilah teori tentang atau buku atau artikel tentang strategi pemasaran gitu ya. Mengidentifikasi celah penelitian. Nah, celah penelitian maksudnya yang belum diteliti oleh orang lain ya. Jadi kan nantinya Anda akan mendapatkan tugas untuk mencari beberapa artikel ya. Tadi kan ada 10 referensi minimal ya, 5 buku, 5 artikel. Nah, dari artikel jurnal itu yang belum diteliti itu apa? Nah, itu adalah celah penelitian ya. Itu bisa menjadi apa? Tugas Anda untuk mengisinya, celah penelitian itu. Yang sudah diteliti ya jangan. Misalnya sudah ada yang meneliti strategi pemasaran pada toko baju apa misalnya di Shopee Marketplace ya jangan dilakukan lagi karena itu sudah dilakukan orang gitu ya. Jadi strategi pemasarannya sudah diteliti, yang belum adalah apa ya? Misalnya kendala. Nah, kendala belum diteliti. Nah, itu bisa menjadi tugas atau kerjaan Anda itu ya. Itu yang disebut celah penelitian. Gapnya apa itu ya. Kemudian ketiga, membantu merumuskan hipotesis. Nah, tadi kan hipotesis itu apa tadi? Jawaban sementara ya dari penelitian Anda. Misalnya, eh, Anda kan tidak langsung serta-merta akan memiliki asumsi bahwa metode strategi pemasaran live streaming akan meningkatkan penjualan kan tidak eh, tidak bisa kita langsung berasumsi seperti itu. Kita juga baca-baca banyak kasus ya. Oh, biasanya kalau em, pakai live streaming itu penjualannya akan meningkat. Nah, itu tentunya kita berbasis apa tulisan-tulisan ya, artikel-artikel. Oh, ini metode apa live streaming itu efektif. Nah, itu em, apa berdasar referensi yang sudah dibaca ya. Jadi tidak serta-merta langsung eh, sesuai mood kalian. Oh, metode live streaming nggak cocok untuk penjualan baju. Nah, misalnya seperti itu kan. Kalau seperti itu kan hanya apa asumsi ya. Kita sebelum membuat hipotesis itu juga perlu baca-baca juga ya. Atau bagaimana hasil-hasil penelitian orang lain gitu ya.
Oke, kemudian nomor 4 menunjukkan relevansi penelitian ya. Jadi keterkaitan penelitian dengan ya relevansi itu maksudnya keterkaitan ya. Jadi adanya keterkaitan ya dengan penelitian Anda. Nomor 5 memperkuat metode penelitian. Nah, ini untuk apa? Mendukung argumen, teori dan sebagainya. Jadi juga wajib mencari referensi ya. Referensi bisa berupa buku ya, bisa berupa artikel jurnal ya. Kalau artikel jurnal biasanya yang diminta itu tidak boleh yang lama ya. Jadi maksimal 5 tahun itu sudah paling lama ya. Jadi kalau sekarang 2025 ya cari artikel jurnal yang terbit tahun 2020 gitu ya. Atau skripsi yang ditulis tahun 2020 itu sudah paling tua ya. Oke. Nah, referensi penelitian. Nah, nanti gimana Bu carinya gimana Bu? Apakah di Google? Ya, boleh di Google biasanya ya biasanya kita carinya di Google ya. Tapi kalau untuk referensi penelitian lebih baik gunakan sumber terpercaya ya, yang berisi tentang jurnal ilmiah, buku akademik, konferensi ilmiah. Nah, salah satu apa website website yang bisa kita gunakan yaitu Google Scholar ya. Jadi kita bisa langsung fokus buka Google Scholar ya. Kemudian ketik apa topik Anda apa, topik penelitian Anda apa. Misalnya tadi strategi pemasaran ya, ketik aja strategi pemasaran pada Google Scholar tersebut ya. Sudah pernah buka Google Scholar atau belum? Belum ya? Coba ini Belum. saya, Hah? Belum. Sudah. Belum, Bu. Belum, Bu. Oh, ada yang belum. Coba ini ya, ini dipraktekkan. Sebentar, sebentar. Sebentar. Google Scholar ya. Nah, ketik Google Scholar ya. Terlihat apa enggak? Saya ini layar saya terlihat. Belum, Bu. Belum. Sebentar Belum, ya. Bu. Belum. Hmm. Ya ada tema motornya pakai jalan kami sama. Oke, sudah terlihat ya. Sudah, Bu, sudah. Ya, sudah, Oke. Bu. Ini kita buka Google ya kayak biasanya buka Google terus ketik Google Scholar di sini. Lalu akan muncul ini ya Google Scholar. Klik, kalian klik. Nah, akan muncul seperti ini Google Cendekia. Nah, ketik aja. Tadi misalnya mau membahas tentang apa tadi? Strategi pemasaran. Sorry. Nah, di sini akan muncul banyak referensi ya. Jadi ini buku, oh ini buku tentang strategi pemasaran. Ini kalau ada tulisannya jurnal ekonomika. Nah, ini berarti tentang artikel jurnal ya. Jadi bisa apa? Kalian bisa milih manapun yang eh, silakan Anda pilih, Anda baca yang cocok dengan sekiranya penelitian Anda bisa dipilih itu ya. Nah, ini misalnya pemasaran digital sebagai strategi pemasaran konseptual paper. Nah, di sini apa sih yang untuk mengetahui isinya apa, kalian bisa baca abstraknya ya. Jadi ini yang diteliti apa pemasaran adalah bla bla bla. Hmm. Nah, bisa Anda baca di sini nanti pemasaran digital apa dia menulis tentang fokusnya pada apanya itu bisa baca abstraknya itu ya. Itu cara mencari referensi dan tadi bisa lewat Google Scholar ini ya. Kalau kalau mau membahas tentang apa namanya riset apa tadi analisis pasar misalnya, ya cukup tulis saja analisis pasar. Nah, sini banyak sekali ini ya. Jurnal, buku juga ada ya. Mana?
Yes, pokoknya banyak lah di sini ya. Nah, ini mayoritas jurnal ya. Itu caranya. Udah paham ya caranya ya? Untuk mencari referensi atau Iya, Bu. baik buku maupun jurnal. Itu gunakan Google Cendekia. Iya. Kalau Google sih bisa, cuman kalau Google kan beragam ya, informasinya beragam. Kalau pakai website-website ilmiah seperti ini kan lebih fokus pada artikel ilmiah ataupun buku atau lebih fokus pada referensi itu ya. Oke, ada pertanyaan terkait apa pencarian referensi? Oke, stop share ya. Kita balik lagi ke PowerPoint-nya. Oke, tidak hanya Google Scholar ya, bisa juga kita menggunakan Scopus ya ini jadi. Sudah kelihatan apa namanya PowerPoint-nya? Kelihatan ya? Iya, kelihatan, Bu. Oke, tadi Google Scholar bisa Scopus. Kalau Scopus ini berbayar ya, jadi kalau kita nggak punya akunnya, ya kita nggak bisa cari. Lebih enak pakai Google Scholar tadi atau Web of Science, Perpus Digital UT juga juga bisa. Kalian juga bisa apa namanya browsing di Perpus Digital UT. Sudah tahu caranya kan ya? Apa untuk punya apa nomor ID-nya dan sebagainya itu. Nanti bisa ditanyakan ke adminnya. Misal kalau belum terdaftar sebagai anggota Perpus Digital bisa tanya ke adminnya. Oke, kemudian yang ketiga pastikan literatur mutakhir. Nah, ini saya sampaikan tadi ya, ini apalagi untuk jurnal ya. Kalau untuk jurnal minimal 5 tahun terakhir. Kalau buku boleh nggak apa-apa yang lebih dari 5 tahun, it's okay kalau buku. Tapi kalau jurnal carilah yang minimal 5 tahun terakhir. Kemudian baca abstrak untuk memahami isinya. Nah, tadi sudah saya sampaikan juga untuk tahu isinya itu apa, itu bisa baca abstrak dari masing-masing jurnalnya ya. Jadi tidak harus baca semuanya karena abstrak itu berisi inti dari jurnal yang ditulis ya. Oke, nah ini untuk mengelola referensi kita bisa menggunakan aplikasi ya, namanya Mendeley atau Zotero. Nah, pilih salah satu, jangan gunakan dua-duanya ya. Jadi kan referensi Anda kan minimal 10. Nah, pastinya kan akan lebih dari 10 ya, kemungkinan akan lebih dari 10 atau bahkan sampai kalau S2, S3 itu kan bahkan apa ditentukan minimal misalnya 50. Nah, misalnya Anda referensinya sampai 50 kan pasti akan pusing atau bingung ya cara penulisan referensinya seperti apa atau kalau mau ngutip apa namanya seperti apa. Nah, bisa dibantu dengan menggunakan aplikasi Mendeley atau Zotero. Nah, nanti Anda bisa untuk cara downloadnya bagaimana, terus penggunaannya bagaimana bisa lihat di YouTube ya banyak cara-caranya untuk menggunakan Mendeley atau Zotero ini ya. Atau kalau manual pun juga nggak apa-apa ya sebenarnya, cuman akan lebih ribet gitu ya. Tapi kalau ngirim jurnal biasanya ini menjadi salah satu syarat ya, salah satu syarat dari pengelola jurnal untuk penulis menggunakan aplikasi Mendeley atau Zotero ini biasanya jadi salah satu syarat gitu. Oke, kesimpulan ya. Jadi, menentukan topik penelitian dan mencari referensi merupakan langkah awal yang krusial untuk memastikan penelitian relevan, fokus, dan bermanfaat ya. Jadi, makanya em, apa mencari topik penelitian ini menjadi salah tugas pertama ya. Tugas pertama yang harus Anda buat ya, yang harus Anda kerjakan ya. Jadi untuk memulai eh, atau langkah awal untuk memulai menulis proposal penelitian, yaitu yang langkah pertama menentukan topik penelitian. Selanjutnya mencari referensi terkait topik penelitian tersebut. Ya.
Dengan topik yang tepat dan referensi yang kuat, peneliti dapat menemukan celah penelitian serta memberikan kontribusi nyata. Jadi celah penelitian tadi apa? Ya, yang belum diteliti orang lain apa, gitu ya. Jadi yang belum dilakukan oleh orang lain apa? Itu yang kita masuki ya. Celah namanya aja celah bisa dimasuki gitu. Ya, ini kata bijak ya. Ingat, penelitian bukan sekedar tugas akademik, tetapi kesempatan untuk memberi solusi dan meninggalkan jejak pemikiran bagi masa depan ya. Jadi jejak pemikiran ya tadi lewat apa artikel jurnal yang diupload itu kan juga bermanfaat untuk orang lain ya kan. Untuk sekarang Anda yang butuh mencari referensi, nah akhirnya mencari artikel-artikel jurnal. Nah, itu kan tandanya pemikiran peneliti atau tulisan peneliti menjadi bermanfaat untuk orang lain. Oke, nah ini untuk sistematika kan Anda tugasnya juga membuat rancangan penelitian ya. Jadi em, intinya sistematika proposal penelitian itu ada em, sampai bab 3 ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa tidak perlu sampai metode analisis data tidak perlu ya. Jadi cukup pendahuluan, studi pustaka, dan metode penelitian. Dan tentunya daftar pustaka atau daftar referensi yang harus ditulis ya sebagai bukti bahwa penelitian Anda didukung oleh beberapa referensi ya. Ini nanti ada file tersendiri ya di em, apa sesi 3. Di sesi 3 itu ada sistematika proposal penelitian. Oke, saya tunjukkan saja ya. Tadi saya sempat browsing, ternyata sudah ada. Jadi untuk menulis proposal penelitian itu masing-masing instansi punya eh, gaya penulisan ya, atau istilahnya gaya selingkung ya, gaya penulisan sendiri-sendiri. Termasuk UT itu juga sudah punya aturan sendiri terkait bagaimana tata cara penulisan artikel ilmiah. Ya, nanti saya share di grup ya tentang aturan ini dan kalian menulisnya harus sesuai dengan aturan tersebut. Ya, misalnya fontnya berapa, terus yang ditulis apa saja, covernya bagaimana, bentuknya. Nah, itu ada semua lengkap di eh, domain gaya selingkung atau gaya penulisan ya. Jadi gaya selingkung itu gaya penulisan. Nah, beda lagi dengan universitas lain, itu pasti beda ya. Jadi masing-masing universitas punya gaya penulisan sendiri-sendiri. Nah, untuk kalian ya ikuti yang versinya UT karena ya kalian kuliahnya kan di UT gitu ya. Oke, saya tunjukkan untuk nah ini mungkin pernah download ini pedoman gaya selingkung. Gaya selingkung itu gaya penulisan ya, gaya penulisan artikel ilmiah. Nanti saya share, kalau belum di-download, saya share di grup ya. Nah, ini yang perlu ditulis. Bentar, saya share untuk yang satunya ya. Bentar. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya share sistematika proposal penelitiannya, metodologi. Oh iya, saya tunjukkan dulu contoh-contoh penelitian kualitatif ya, sama kuantitatif ya. Jadi kalau penelitian kualitatif, sebentar.
Sorry. Em, ini untuk kualitatif. Ini contoh ya, contoh. Nah, ini skripsi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah ya. Eh, Penulisnya Sofianti, ini tapi sosiologi, tapi temanya tentang e-commerce ya. E-commerce, dampak e-commerce terhadap perubahan kebiasaan belanja masyarakat di Indonesia. Nah, ini kira-kira kualitatif atau kuantitatif? Untuk melihat apakah ini kualitatif atau kuantitatif, kita lihat em, ini apa research questionnya atau rumusan masalahnya ya. Rumusan masalah itu ada di bab satu ya, ada di bab satu pendahuluan. Nah, yang bagian setelah pendahuluan. Nah, ini pertanyaan penelitian. Nih, kalian bisa melihatnya dari pertanyaan penelitian. Pertanyaannya, apa saja faktor-faktor yang membentuk trust di kalangan masyarakat sehingga memilih belanja secara online di e-commerce Shopee? Nah, kalau pertanyaannya model seperti ini, apa faktor-faktor? Nah, ini berarti dia kualitatif ya, karena datanya nanti pasti berupa penjelasan ya. Faktor apa saja? Yang pertama, faktor em, apa harga, misalnya harga terjangkau. Kemudian yang kedua, hmm, apa displaynya menarik misalnya seperti itu. Itu kan dalam bentuk apa kata-kata ya. Datanya akan berbentuk kata-kata. Yang kedua, bagaimana dampak adanya e-commerce terhadap perubahan kebiasaan belanja bla bla bla. Nah, ini juga model-model penelitian kualitatif ya. Dampaknya apa? Nah, itu kan jawabannya berupa kata-kata ya kan. Dampaknya yang pertama akan meningkatkan daya beli masyarakat misalnya seperti itu ya, bukan dalam bentuk angka ya kan. Terus yang ketiga, bagaimana perubahan pola belanja masyarakat dalam berbelanja di era digital ya. Nah, apa perubahannya bagaimana? Apakah perubahannya semakin konsumtif atau semakin ngirit? Nah, itu kan juga jawabannya akan apa deskripsi dari misalnya semakin konsumtif. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Nah, itu kan dalam bentuk kata-kata. Nah, ini eh, model-model penelitian kualitatif ya. Ini contoh penelitian kualitatif. Kalau yang kuantitatif, hmm, seperti ini contohnya. Nah, dari judulnya sudah terlihat ya. Pengaruh kualitas produk, harga, dan ulasan konsumen online terhadap keputusan pembelian. Nah, biasanya ada kata-kata pengaruh, gitu ya. Jadi pengaruh A terhadap B, misalnya seperti itu. Kita juga bisa lihat di mm, rumusan masalahnya, ya. Nah, misalnya seperti ini. Apakah kualitas produk mempunyai pengaruh signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian pada konsumen usia 20-50 tahun? Nah, kalau dijawab kan jawabannya ya dan tidak gitu kan ya. Apakah kualitas produk mempunyai pengaruh? Nah, jawabannya iya atau tidak. Nah, ini model-model pertanyaan kuantitatif gitu ya. Jadi, model pertanyaan itu yes or no question. Tapi kalau yang tadi bagaimana dampak? Nah, itu model-model pertanyaan kualitatif gitu ya. Yang kedua, apakah harga mempunyai pengaruh signifikan secara parsial? Nah, ini juga pertanyaan yes no question ya. Jadi, jawabannya ya atau tidak. Apakah ulasan konsumen online mempunyai pengaruh signifikan terhadap parsial bla bla bla? Nah, ini juga apa? Iya atau tidak. Nah, nanti yang berbicara adalah angka, data-datanya. Nah, misalnya dari responden usia 20-50 tahun itu ada 10 responden yang diteliti. Misalnya kalian mencari datanya melalui apa? Menyebarkan kuesioner atau angket. Nah, berapa orang yang bilang kualitas produk tidak berpengaruh secara signifikan itu berapa orang yang bilang berpengaruh berapa orang. Nah, itu angka yang bermain di situ angka. Nanti diolah di aplikasi SPSS itu. Nah, ini perbedaannya ya model rumusan masalahnya seperti itu. Kalau yang kuantitatif itu jawabannya model-model
jawaban iya atau tidak. Kalau yang kualitatif tadi lebih ke deskripsi gitu ya jawabannya. Nah, ini perbedaannya. Oke, ada pertanyaan mungkin? Bingung atau enggak? Hmm, bisa dimengerti ya? Ya, mengerti, Bu. Oke. Mengerti, Bu. Saya tunjukkan untuk sistematika penulisan proposalnya. Nah, apa saja yang perlu ditulis? Oke, saya tunjukkan. Sebenarnya sudah ada ya di sesi 3 itu sudah di-upload di e-learning. Nah, tadi saya sempat em, membuka e-learning ternyata sudah ada sistematika penulisan proposal. Nah, ini nanti saya share juga ya di grup. Nah, proposal penelitian, ya kenapa harus em, kita membuat proposal? Kenapa kok nggak langsung nulis penelitiannya aja, laporannya aja? Ya, karena proposal itu apa? Dokumen rencana awal untuk menggambarkan secara sistematis tentang suatu penelitian yang akan dilakukan ya. Jadi sebelum kita melakukan penelitian harus ada apa rencana terlebih dahulu ya. Jadi nggak bisa tiba-tiba langsung seenak hatinya langsung melakukan penelitian langsung terjun ke lapangan tidak ya harus ada persiapan harus ada pertimbangan nah itu tertulis dalam proposal penelitian ya. Tujuan utama dari proposal ya, secara umum ya ini, secara umum tujuan utama dari proposal adalah untuk meyakinkan pembaca atau pihak yang berkepentingan bahwa penelitian yang diajukan penting, layak dan dapat dilaksanakan. Nah ini biasanya kalau penelitian itu kan ada hibahnya ya, mungkin dalam rangka untuk mendapatkan bantuan dana penelitian misalnya. Nah itu biasanya yang dipresentasikan adalah proposalnya ya. Jadi tujuannya adalah untuk meyakinkan si pihak yang berkepentingan bahwa penelitian itu benar-benar layak untuk diteliti. Atau kalau kalian ya untuk meyakinkan pembaca bahwa penelitian kalian itu bermanfaat. Ya, jadi kalau kalian lebih ke meyakinkan saya, ya, saya sebagai pembaca bahwa penelitian yang diajukan itu layak atau penting untuk dilaksanakan gitu. Oke, nah ini nanti bisa dilihat di apa panduan gaya penulisan UT tadi ya. Jadi kalau untuk covernya yang perlu ditulis apa di sini ya harus kita ikuti sesuai dengan aturannya Ini itu. kalau udah ada bagi lihat, Tertulis masuk. proposal penelitian ya. Di situ tertulis proposal penelitian. Sebentar. Ini ada yang oh Mbak Aminah. Saya mute ya Mbak Aminah. Om Yang pertama, proposal penelitian, kemudian judul, kemudian juga ditulis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menempuh mata kuliah metode penelitian. Nah, itu ya. Terus ada apa namanya logo, lalu nama mahasiswa dan NIM-nya, gitu ya. Terus program studi apa kalian? Apa? Administrasi bisnis ya. Universitas Terbuka, Kementerian ini sudah ganti ya nama kementeriannya ganti. Nanti lihat lihat di apa namanya panduannya atau ganti kementeriannya sudah ganti namanya Kemdikti Saintek ya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Ya jadi memang Kemdikti ini kementerian yang paling sering ganti nama gitu ya. Jadi ya pengaruh juga ke proposal penelitian kan juga tertulis di situ ya. Oke, judul penelitian menyajikan fokus utama penelitian secara ringkas, jelas, dan mencerminkan variabel yang diteliti. Nah, itu ya. Jadi, kita bisa mencari variabel yang diteliti itu, kita bisa melihatnya dari judulnya, ya. Misalnya ini contohnya, analisis pengaruh harga minyak dunia
dan suku bunga The Fed terhadap indeks harga saham gabungan pada masa pandemi. Nah, variabelnya apa saja kalau dalam contoh ini? Kira-kira kalau kalian mau cari referensi, variabelnya apa yang perlu diketik di Google di Google Scholar tadi? Variabel penelitiannya apa di situ? Harga minyak dunia. Ya, harga minyak dunia, suku bunga The Fed, terus indeks IHSG. harga Harga saham gabungan. IHSG. Ya, jadi ada 3 variabel. Harga minyak dunia, suku bunga The Fed, indeks harga saham gabungan. Ada 3 variabel di situ. Nah, itu bisa kalian gunakan untuk mencari referensi tadi. Ya, jadi harus benar-benar mengenal variabel yang digunakan. Variabel yang diteliti maksud saya. Oke, kemudian setelah mendapatkan judul, lalu yang perlu ditulis adalah bab 1 ya, pendahuluan. Pendahuluan itu ada latar belakang masalah ya. Jadi latar belakang masalah isinya adalah menjelaskan alasan ya, bukan asalan ini ya, menjelaskan alasan mengapa penelitian penting dilakukan. Ya, kenapa kita harus meneliti tentang tadi misalnya harga minyak dunia. Nah, itu kalian kembangkan pentingnya eh, topik atau tema tentang harga minyak dunia dan saham, suku bunga. Nah, itu. Pentingnya topik yang dipilih dan konteks masalah yang diangkat. Kemudian juga apa? Jelaskan masalah yang muncul terkait variabel-variabel tersebut, gitu ya. Kemudian rumusan masalah. Nah, tadi sudah saya contohkan ya, atau sudah saya tunjukkan juga rumusan masalah itu biasanya berupa pertanyaan ya. Tadi misalnya, apakah apakah ulasan konsumen berpengaruh pada apa tadi? eh, Pembelian barang A misalnya. Nah, itu model-model rumusan masalah itu bentuknya dalam bentuk pertanyaan gitu ya. Ya, ya buatlah 2 lah ya, minimal 2 ya, jangan 1 ya, jangan 1. Rata-rata 2 biasanya 2 atau lebih dari itu juga boleh. Tapi kalau semakin lebih ya semakin apa? Semakin penelitiannya semakin panjang ya kan, semakin panjang semakin berat ya, semakin sedikit pertanyaan penelitiannya ya semakin apa? Halaman laporannya akan semakin sedikit juga kan gitu. Itu ya. Jadi intinya rumusan masalah nanti berbentuk pertanyaan. Kemudian tujuan penelitian menyatakan secara spesifik apa yang ingin dicapai dari penelitian. Biasanya tujuan penelitian itu paralel dengan rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalahnya ada 2, tujuan penelitiannya juga paralel dengan rumusan masalah. Misalnya tadi rumusan masalahnya adalah apakah ulasan komentar berpengaruh pada peningkatan penjualan produk. Nah, tujuannya eh, untuk menulis tujuan itu biasanya jawaban dari si eh, pertanyaan itu. Ya, untuk mengetahui pengaruh ulasan terhadap pembelian produk. Nah, seperti itu. Jadi paralel ya antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian. Terus kemudian manfaat penelitian, menguraikan kontribusi teoritis dan praktis dari hasil penelitian. Nah, ini banyak contohnya ya, nanti bisa browsing kata-katanya seperti apa. Ya, untuk bab 1 ada 4 poin ini yang harus ditulis ya. Kemudian bab 2 ini isinya tentang teori atau konsep yang hasil penelitian terdahulu yang relevan ya. Jadi tadi sudah saya kasih tahu cara untuk mencari apa referensi. Nah, itu referensi yang sudah kalian temukan itu nanti diletakkan di bab 2 ini ya. Jadi misalnya ya contohnya ini tadi aja harga minyak dunia. Nah, berarti ya kalian cari teori-teori yang mendukung ya atau pembahasan tentang harga minyak dunia atau suku bunga. Nah, itu kalian tulis di sini sesuai dengan variabel tersebut ya. IHSG, indeks harga saham gabungan. Nah, itu juga perlu ditulis di sini ya. Dan juga hasil penelitian terdahulu yang relevan. Nah, ini artikel jurnal. Artikel jurnal juga perlu ditulis sebagai
previous studies ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu previous studies, penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian Anda ya. Jadi kalau misalnya penelitiannya pengen tadi misalnya strategi pemasaran ya, carilah artikel-artikel yang berjudul strategi pemasaran seperti itu ya. Kalau pengen nulis tentang harga minyak dunia ya, cari dalam Google Scholar tadi, ketikkan artikel tentang harga minyak dunia atau IHSG itu seperti itu ya. Jadi artikelnya harus sesuai dengan yang kalian tulis itu. Oke, intinya yang bab 2 ini atau tinjauan pustaka ini isinya tentang teori atau referensi yang mendukung. Tuh. Kemudian bab 3 metode penelitian. Nah, ini di metode penelitian ini harus kita menjelaskan jenis penelitiannya apa. Jenis penelitian ya tadi yang sudah saya sampaikan tadi ya. Apakah kualitatif atau kuantitatif gitu ya. Terus teknik pengumpulan datanya. Nah, teknik pengumpulan data itu ada wawancara, observasi, kuesioner. Nah, itu tinggal sebutkan aja. Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu kuesioner misalnya. Nah, tinggal dituliskan saja ya. Jadi ini metode penelitian ini berupa rancangan, nanti penelitiannya akan dilakukan bagaimana gitu ya. Jadi masih rancangan semua. Terus teknik analisis datanya seperti apa? Kalau misalnya kualitatif ya bisa berupa observasi atau teknik analisis data bisa reduksi, kemudian display data, kemudian verifikasi. Kalau yang kuantitatif biasanya pakai SPSS itu ya, teknik analisis data statistik, pakai statistik. Tuh. Nah, nanti untuk contohnya bisa kalian baca-baca banyak contohnya ya. Ini bisa nanti kata-katanya seperti apa atau lihat di bukunya UT itu ya. Seperti ini juga kan objek penelitian jenis penelitian yang perlu ditulis apa kan ini sudah ada contohnya tinggal diganti-ganti aja ya sesuai dengan punya kalian gitu. Nah, ini daftar pustaka. Tadi sudah saya sebutkan bahwa daftar pustaka itu kita bisa menggunakan aplikasi untuk memudahkan kita menyusun daftar pustaka ya. Jadi kalau daftar pustaka ini kan harus urut ya. Ada aturannya ya. Maksud saya ada aturannya untuk menuliskan daftar pustaka. Nah, ini yang ditulis apanya dulu anggreni ini nama belakang atau nama depan atau nama apa. Kemudian setelah nama ditulis tahun, tahun sudah harus ada kurungnya. Nah, ini pakai em, nah menulis daftar pustaka ini kan ada banyak stylenya ya. Kalau Anda atau ilmu sosial biasanya memakai APA ya. Style APA. Nah, modelnya seperti ini ya, modelnya seperti ini. Jadi ini nama belakang ditulis lengkap, terus koma, terus nama depan inisial saja, titik, nama tengah juga inisial saja, titik. Nah, ini yang menulis berarti ada 3 orang ini ya. Anggraini, Sinurat, Kurniawati, ini nama belakang mereka. Ya, ini yang P.R ini nama depan tapi hanya tulis inisial saja. Terus setelah nama penulis baru ditulis tahun, tahunnya dikurung ya. Kemudian judul, judul apa namanya, artikel jurnalnya apa, terus setelah itu judul jurnalnya apa, terus ini volume, volume, terus nomor jurnal ya, halaman, terus ini alamat website jurnalnya atau DOI-nya itu. Terus ikuti ini saja ya. Jadi untuk penulisan daftar pustakanya sesuaikan dengan ini. Dan ini kan harus urut ya. Jadi maksudnya alfabetis ya. Jadi A dulu, B, H, K, A, N. Nggak boleh sembarangan. Jadi harus ini ada aturannya. Nah, biar nggak pusing kan kadang kan ada orang yang tidak telaten ya dengan model kayak gini ini kan harus orang yang telaten banget. Nah, biar nggak pusing bisa pakai aplikasi Mendeley atau Zotero. Caranya gimana, Bu? Ya, banyak di YouTube, banyak nanti bisa kalian lihat sendiri ya. Karena juga kaitannya dengan install di komputer kalian. Nanti bisa belajar di YouTube cara menginstal Mendeley atau Zotero.
Mendeley aja, pakai Mendeley biasanya kalau saya ya. Oke, terima kasih. Oke, mungkin ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan terkait yang saya sampaikan tadi. Jadi masih ingat ya tugasnya apa saja tadi? Yang pertama apa? Untuk tugas 1 yang pertama, Menentukan topik dan ya rumusan menentukan masalah, topik. Menentukan topik. Yang kedua apa? mencari referensi. Ya, mencari referensi. Yang ketiga, menulis Yang ketiga tuh apa? Outline ya. Jadi masih menulis outline proposal penelitian. Outline itu masih apa namanya? Masih ya poin-poinnya saja ya. Misalnya seperti ini. Dari saya tunjukkan lagi yang tadi, yang pertama tadi. aduh sakit ya kaki. Tugasnya. Nah, ini tugasnya ya, merumuskan masalah dan topik ya. Jadi harus menentukan topik dulu, kemudian membuat rumusan masalah ya. Minimal 2 ya, minimal 2 atau 3 juga boleh. Jangan banyak-banyak, wes 2 atau 3 saja. Atau 2 saja juga cukup. Kemudian judul juga harus sudah ada ya. Jadi topik, rumusan masalah, judul. Kemudian tugas yang kedua mencari, membaca, dan mengorganisasikan bacaan minimal 10 referensi ya. Kalau lebih dari 10 ya boleh ya. Tapi kalau kurang nggak boleh ya. Kemudian yang ketiga membuat kerangka karangan. Nah ini. Jadi poin-poinnya dulu saja ya. Jadi misalnya seperti ini, kerangka karangan itu misalnya seperti ini ya. Ya misalnya apa? Halaman judul, abstrak, halaman ini misalnya loh ya. Hmm, nanti bisa lihat di buku panduan UT itu, gaya selingkung UT itu ya. Atau dibuat seperti ini juga bisa ya. Bab 1 pendahuluan isinya apa saja tadi? Tadi kan ada 4 ya. Apa? Latar belakang, rumusan masalah, tujuan, terus apa? Manfaat. Nah, itu juga ditulis ya. Bab 1 pendahuluan isinya latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat. Terus bab 2 tinjauan pustaka. Nah, saja yang mau dibahas. Misalnya topik kalian kan tentang strategi pemasaran ya, berarti 1 teori tentang strategi pemasaran, yang kedua jenis-jenis strategi pemasaran. Nah, seperti itu ya. Jadi walaupun kerangka tapi tetap ditulis poin judul yang mau ditulis, yang mau dikembangkan itu ya. Terus bab 3 metode penelitian. Tadi ada jenis penelitian, terus apa tadi? Teknik pengumpulan data, teknik analisis data, itu ya. Cuma ditulis poin-poinnya saja dulu ya untuk tugas 1 ini. Nanti untuk pengembangannya di tugas kedua. Tuh ya. Kemudian referensi. Oke, ada pertanyaan? Oke, untuk semua file nanti saya share di grup ya. Iya, Bu. Ya. Sudah menulis apa namanya? Absensi semua ya, ini ya. Jangan sampai lupa loh ya, nanti kalau lupa ya berarti nggak saya catat hadir. Semuanya tolong apa menuliskan absensi di kolom chat. Nanti saya yang akan memasukkan ke e-learningnya ya. Coba kalian juga buka e-learning ya. Kalian juga buka e-learningnya. Di situ kan ada kehadiran ya. Coba diklik apakah modelnya seperti apa. Kalau dari saya kan mungkin beda dengan tampilan dari kalian. Coba nanti diklik kayak apa modelnya. Apakah bisa apa bentuknya hadir atau seperti apa gitu. Kalau
kosong ya berarti saya yang harus mengisikan kehadiran kalian gitu ya. Nanti mohon infonya terkait apa namanya em, kehadiran atau attendance di e-learning yang sesi 2 ya. Jadi kalian klik sesi 2, kemudian mm, scroll ke bawah, pilih yang em, to web ya. Nanti di situ ada kehadiran. Sudah sambil dicoba, coba. Ada yang sudah mencoba? Saya juga kayak gini, Bu. eh Gimana? Coba di screenshot ditaruh di grup coba. Saya kurang kelihatan kalau dalam bentuk. Coba salah satu aja screenshot. Coba Mbak Sri Wahyuni coba ya. Iya, Bu. Bentar ya. Saya Saya kirim di obrolan, Ibu. Di obrolan ini. Oh iya, sebentar saya cek. Tiga, Mi. Kalau dari Jayapura ke Makassar. Obrolan. Masih muter-muter ya di sini ya. Masih belum belum muncul. Coba di grup WA aja, Mbak. Coba di grup di WA grup aja. WA sudah dikirim, Makassar Ibu. Jayapura Oh, sudah 18. dikirim. Ya, saya Iya. cek dulu ya. Kalau pakai berapa? Oh, berarti nggak ada yang diklik hadir atau tidak ya. Berarti tetap saya nanti yang memasukkan kehadiran kalian ya. Jadi mohon yang belum menuliskan di chatbox, tulis ya yang hadir siapa saja. Ini ada 20 orang. Nanti tolong ditulis biar saya yang memasukkan daftar hadirnya. Tuh. Oke, untuk tugas satu batas akhirnya sampai sesi 2 selesai ya. Jadi tanggal 27 Oktober sudah harus terkumpul semua ya, karena nanti saya perlu membaca dan memberikan masukan ya. Nanti untuk sesi apa tugas 2 itu baru bisa ngerjakan tugas 2 kalau tugas satu sudah dikerjakan dan sudah dinilai, itu baru bisa buka tugas 2. Jadi mohon untuk tidak apa terlambat ya dalam mm, dalam
mengerjakan dan mengupload tugas 1 ya. Nanti untuk tugas sesi 3 kita masih em, belum ada web lagi ya. Untuk sesi 4 baru ada web 2 minggu lagi. Tetap hari Selasa ya. Oke, mungkin ada pertanyaan? Mungkin selain eh, sudah ya, sudah selesai ya. Ya, jadi nanti untuk misalnya kalau kalian bingung topiknya ada beberapa macam, bisa ditanyakan lewat grup ya. Kita sambil berdiskusi pakai di grup itu juga boleh. Kira-kira topik mana yang bisa researchable, bisa diteliti itu yang mana, kira-kira seperti apa gitu ya. Ya, Bu. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa sudah cukup ya untuk malam ini. Dan ini untuk rekamannya nanti juga bisa diakses di e-learning. Mungkin mau mengulang lagi kemarin yang mungkin ada yang terlewat, ada kata-kata yang saya yang terlewat, bisa dicek lagi di rekaman di web, rekaman di e-learning kita ya. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Karena sudah malam, selamat beristirahat dan mungkin untuk tugasnya bisa dikerjakan besok ya. Sekarang waktunya istirahat dulu ya. Oke, terima kasih banyak. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Makasih, Bu.